Lu tau gak sih kalau kuntilanak itu tuh levelnya ada yang paling bawah tuh kayak alay. Jadi kalau misalnya cabe-cabean gitu ya? Iya. Serius. Serem sih bentuknya. Oh iya, serem tuh ya. Seperti yang gue gambarin ya. Maksudnya ya bajunya merah. Merahnya itu karena darah. Suaranya merahnya karena darah. Karena darah itu kayaknya. Biasanya itu ngasih tahu kalau misalnya dia tuh meninggalnya karena dendam gitu. Apaan tuh? Oke guys, selamat datang kembali di The Demi. Masih bersama Tomku dan Petku dan Petra. Dan hari ini kita bakal di episode kali ini ya, kita masuk ke segmen Hantupedia. Wow. Itu Hantu of the Week ya. Iya, Hantu of the Week. Jadi kayak Monster of the Week gitu. Kita akan ngebahas hantu-hantu yang menurut kita layak masuk spotlight di minggu ini. Iya, minggu ini dengan diawali dengan yang lu suka itu ya. Si Kun-kun. Ya, jadi episode ini kita bakal ngebahas Kun-kun atau Mbak Kun ya. Mbak Kun. Ya, kuntilanak ya. Kun Fayakun. Bodoh amat. Oke, apa yang lo kenapa? Jadi kemarin kan kita sebelumnya di episode sebelumnya ya, Petra bilang dia favorit dia itu si kuntilanak. Kenapa sih? Iya, karena dia apa ya? Dia apa yang cakep menurut lu, desainnya apa gitu kan, cuman bajunya putih ya, ada warna-warni sih itu. Vanilla banget gitu, kayak maksudnya dia kayak default hantu Indonesia gitu. Kalau lo mikir top of mind-nya tuh ya udah terkenal banget ya orang kalau misalnya hantu itu langsung kuntilanak gitu. Yang paling berkesan buat gua gitu. Jadi kena kayak gitu. Oh iya, juga. Terus si Kun-kun ini otomatis orang bakal pasti serem gitu ngelihatnya, bro, gitu. Gue kalau ngelihat ya kayak tadi kayak pocong atau kayak tuyul. Mungkin beda rasanya kalau gue ngeliat Kun-kun. Coba apa yang lu bayangin sih di bayangan lu, jangan lihat dari referensi film ya. Iya. Tapi kalau di bayangan lu tuh Kun-kun tuh kayak gimana sih memang? Dia bisa teleport, ya kan? Dia bisa teleport, bro. Tadinya di atas pohon gitu kan, kita menari di depan kita. Oh shit. Terus kayak itu tuh udah gitu dia bisa menipu dengan seolah dia adalah gadis yang cantik ya kan. Ternyata pas dia menghadap ke kita, gitu. Terus ternyata lain. Iya. Ekspektasi dan realita gitu. Nah, terus ya gue suka kuntilanak karena dia simple tapi powerful gitu. Ya kan, dia simple banget, dia cuma kuntilanak cewek pakai baju daster. Terus siapa aja bisa jadi kuntilanak gitu. Bener-bener. Dan gue jadi penasaran gitu nih. Kita akan bedah kuntilanak lebih dalam nih. Kuntilanak ya. Kuntilanak nih gimana nih asalnya nih, tipe-tipenya lah. Gue juga nggak tahu deh ada tipe-tipenya apa enggak kayaknya. Kayaknya mah ada sih. Oh, ya? Soalnya ada warna-warni itu. Mereka itu kuntilanak itu dibedain dari bajunya. Warna bajunya. Oke, berarti ini kita mulai bahas ya. Kita mulai bahas ya. Kenapa ada kuntilanak? Awalnya dari mana? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi ya kalau di Indonesia atau yang di daerah Asia Tenggara itu sebenarnya kuntilanak itu tuh ada di mana-mana. Karena gue ngerasa bahkan kayaknya kalau kita keluar negeri kayak ke Amerika pun ya kuntilanak tuh ada sebenarnya. Cuman ya mungkin mereka bilangnya apa gitu ya. Tapi kan sosoknya semua sama kan, tipe yang rambutnya jatuh itu berantakan. Juon tuh kuntilanak tuh, Juon. Si Sadako, Juon mah yang kecil kan. Oh iya, Juon. Iya, yang keluar dari pohon. Keluar dari pohon, keluar dari TV. Iya, itu Sadako juga kuntilanak kan. Bisa kalau di sini dibilang kuntilanak, iya kan? Kuntilanak udah jelas. Jadi sebenarnya makanya kalau dibilang kuntilanak itu, apakah kuntilanak di sini kita pakai buat sebuah istilah menggambarkan hantu perempuan yang penasaran gitu. Oh, gitu. Kayaknya gitu ya. Mungkin kita sekarang kita highlightnya di situ mungkin ya. Kalau menurut gua kuntilanak itu mungkin bisa dibilang kuntilanak adalah hantu perempuan yang penasaran, yang nggak wajar gitu. Jadi gua pernah dengar cerita nih, bro. Jadi ceritanya nih, ini asal usul kuntilanak. Apa yang lu tahu? Asal usul kuntilanak itu setahu gua entah ini gue boleh nggak? Boleh banget. Sambil kita lihat deh. Karena seingat gue juga sebenarnya sosok kuntilanak yang asli itu kayak kuda. Kakinya kuda. Anjir. Jadi bukan yang kayak perempuan itu gitu. Jadi sebenarnya kuntilanak itu dulu yang gue tahu dia tuh kayak sosok yang memang ada dari entitas lain gitu ya. Dipakai buat kayak pesugihan gitu.
Tapi entah kenapa akhirnya jadi kuntilanak itu sangat identik dengan hantu sosok perempuan yang sekarang itu gitu. Dan terkenal kalau di Indonesia itu di yang Pontianak mungkin. Iya, Pontianak, di Pontianak. Nah, karena Pontianak itu arti katanya sebenarnya kuntilanak gitu. Apa di sana sarangnya ya kita nggak tahu, mungkin bisa cari. jadi katanya kalau kuntilanak itu bahasa Melayu Pontianak atau Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Berarti lebih spesifik nih ya, yang berarti yang meninggalnya karena melahirkan ya. Nggak tahu. Meninggal karena berarti Deskripsi. kita highlighting, kita ganti yang tadi bukan hantu itu, kita sekarang lebih mengerucut berarti meninggalnya karena ada urusan sama anak gitu. Ya tapi kok dibilang wanita cantik dengan punggung berlubang itu kan sundel bolong. Ya tapi sebenarnya sundel bolong juga kan kayaknya itu Satu set itu tipe kuntilanak kali ya. tipe kuntilanak kayaknya. Iya. Yang gue inget tuh jadi ada kayak satu sultan atau apa gitu, dia ke Pontianak atau gimana. Terus dia tuh pokoknya cerita kuntilanak tuh kalau nggak salah ada hubungannya dengan bom mortar gitu juga. Jadi ada satu sultan nyampe ke satu daerah, dia mau buka lahan lah. Buka lahan ya. Buka lahan buat dia ngebangun apapun yang dia mau bangun. Nah tapi ternyata orang-orang yang buka lahan ini pada lari semua. Karena katanya ada kuntilanak ini gitu, ada. Ini singular apa plural nih? Ini kuntilanak ada banyak katanya. Jadi kuntilanaks gitu. Kuntilanaks. Kuntilanaks ada banyak. Karena di para kuntilanaks ini bikin orang-orang ini takut, akhirnya kabur dari hutannya. Nah, sultan ini nggak terima. Sultan ini akhirnya bawa meriam, ditembakin ke bisa. Iya. Ditembakin men ke pohon-pohon. Tunggu dulu cerita dari mana lu? Nah, Jangan ngarang lu. Gue curiga ngarang deh. Kan? Masa ditembakin pakai begitu? Bener, kuntilanak di bom coba. Lu tau gak sih kalau kuntilanak itu tuh levelnya ada yang paling bawah tuh kayak alay. Jadi kalau misalnya cabe-cabean gitu ya? Iya. Serius. Jadi sifatnya si kuntilanak kayak gitu. Dia tuh suka naik di belakang motor. Suka naik ke motor orang. Terus yang kadang suka centil gitu ngeliatin kayak ada orang cowok-cowok pada main basket gitu. Tuh seneng ngeliatin itu gitu. Cabe, kuntilanak cabe. Kebanyakan kayak gitu. Makanya kayak kebanyakan yang kalau yang gue lihat ya, kebanyakan tuh si kun-kun ini tuh centil. Kalau yang putih ya, kuntilanak yang putih-putih itu masih kebanyakan centil. Iya. Jadi yang kayak buat yang nyerang, nakutin, yang kayak galak itu jarang. Kuntilanak biasa kalau yang masih yang levelnya yang masih bawah. Emang sih mereka centil sih, habis mereka suka centil. Iya, kayak tahu gitu. Ketawa-ketawa Atau kadang yang sekalinya gitu. lagi sedih banget gitu, yang kayak orang galau banget gitu. Iya. Kalau wujudnya ya bisa beda-beda. Bener gak sih katanya kuntilanak tuh kalau suaranya Jauh berarti deket. Berarti deket banget. Iya, kalau gitu. bisa deket dia jauh gitu ya. Iya. Nggak tahu juga ya. Gue nggak tahu juga sih, karena ya kalau gue sih ngelihat dia datang nggak ada suara-suara begituan sih gitu. Iya. Dia nggak perlu Kayak kayak ada suara. kuntilanak lu? Ada, gue ketemu merah lagi. Kuntilanak merah. Gue udah gue kasih lihat gambarnya kok tadi. Oh gitu. jadi kalau yang gue lihat, yang selama ini gue lihat tuh ada kuntilanak, ada yang gue udah lihat ya, ada yang kuntilanak warna putih, merah sama hitam yang gue udah ketemu langsung. Kalau yang putih ya kebanyakan putih-putih mah ya banyak lah, gue ngeliat di foto-foto kan, gue bikin ada art commission kan ini kan, ketempelan Tomku, hashtag ketempelan Tomku, asik sekalian promosi. Nah di foto-foto itu kebanyakan yang ketangkep ya kuntilanak karena mau dimanapun ada loh, misalnya kayak di gudang atau di mana gitu. Mereka juga sebenarnya emang nggak ganggu juga sih Pet, maksudnya mereka juga ada yang tahu, jadi kayak orang lah gitu, kayak manusia aja gitu, ada yang nggak ngapa-ngapain, yang biasa aja gitu, nggak yang nggak pecicilan gitu. Ada juga yang centil ada, bisa kayak di tiang listrik lah, dari mana lebih gitu. baik kita milih gitu ya, mau gaul sama kuntilanak yang mana. Ya nggak usah juga sih sebenarnya. Nah cuman waktu itu gue pengalaman adalah waktu pas gue ngegambar, lagi gue ngegambar si art commission atau waktu ngegambarin buat konten YouTube yang si Indigo Travel ini gitu. Pas gue lagi ngegambar, ada kun-kun datang nyamperin gue, kun-kun merah lagi. Ternyata tinggal di atas unit gue. Di apartemen gue, tinggal di apartemen kan, dia tinggal dari atas. Dia tahu misalnya gue bisa ngegambar, dia datang cuman kayak minta gambarin dong gitu. Oh iya, gambarin aku dong. Serius, mereka tuh kayak minta gambar dong gitu, digambar dong gitu. Gue kan serem sih bentuknya. Oh iya, serem tuh ya. Seperti yang gue gambarin ya, maksudnya ya bajunya merahnya itu karena darah. Suaranya merahnya karena darah gitu kayaknya. Biasanya itu ngasih tahu kalau misalnya dia tuh meninggalnya karena dendam gitu, atau misalnya kayak yang ada masalahnya itu nggak wajar lah gitu. Tapi kalau gue perhatiin dan gue rasain, yang kayak kuntilanak yang udah yang tahap yang warnanya udah merah gitu, udah nggak pure arwah, udah kayak jin, tau nggak lo?
Oh, dia udah naik level. Levelnya udah kayak level jin gitu. Kulitnya nih, kulit muka, ininya semua hitam kayak orang kebakar. Oh, mantap bro. Biasa suka gitu memang, ada yang kepanggil. Ngeri banget sih. Ampun. Punten ya yang di sini ya. Kita Punten. ngomongin yang baik-baik kok. Iya. Ya tadi tuh kita lagi ngebahas yang masalah yang gue bilang itu kan, maksudnya kayak ada yang datang minta foto gitu, minta difoto gitu. Ya memang kadang minta digambarin. minta difoto lagi, minta digambar gitu karena dia ngelihat gue bisa ngegambar. Kadang mereka itu cuman datang, mereka tuh nggak sembarangan datang ke orang juga. Kayak misalnya dia tahu lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya dia nggak akan ngedatengin lu gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu lu bisa komunikasi sama dia bakal datengin lu. Ya mungkin kadang cuma pengen cerita, pengen curhat aja. Wow. Atau kadang lu pernah memang dicurhatin? Ya untungnya enggak sih sama si kun-kun gitu mah, ya cuma minta digambar aja gitu. Minta digambar. Dia gambar. Gue gambar. Udah dari awal gue gambar ya udah buat meminimalisir biar nggak terlalu serem, gue gambar yang cibi-cibi gitu. Balik lagi minta jangan gambar cibi. Jangan gambar cibi. Dia minta gambar yang lebih real. Dia ngomong jangan cibi dong. Wah, Iya, dia ibu minta, mungkin di kehidupan sebelumnya. Mintanya lebih yang kayak beneran aja gitu. Ya udah, serem sih, rambutnya bener-bener yang kayak megar gede gitu ya, kayak ijuk tuh enggak. Terus mukanya tuh hitam, mukanya hitam yang kayak orang kayak kebakar gitu, kayak hitam lah pokoknya, kayak mukanya gelap gitu, matanya nyala gitu kan, badannya. Cuma jadi yang pokok, jadi kontras banget kayak gotik gak sih? Hitam sama merah gitu kan. Sama merah. Iya kayak gitu. By the way, gue ada update nih bro. Yang tadi. Tentang meriam gitu. Coba. Nah, jadi gue bacain aja nih. Nah. Dari fifa.co.id. Jadi apa namanya? Dari meriam karbit namanya. Jadi ceritanya nih, pada tahun 1771, Sultan Abdurrahman, sang pendiri kota Pontianak, pengen berdakwah. Dia pengen menyebarkan agama Islam di daerah Kalimantan Barat. Terus dia menyelusuri setiap jalur sungai di Kapuas menggunakan kapal untuk mencari tempat yang strategis. Nah, pas dia lagi nyusurin sungai itu, dia mendapat gangguan katanya oleh makhluk-makhluk halus yang sering disebut dengan kuntilanak. Jadi kuntilanaknya banyak. Yang gue dengar tuh kayak ratusan gitu. Iya, make sense, itu kan masih daerah hutan juga ya. Mungkin di situ ada kerajaannya juga sih. Iya, kerajaan orang-orang. Kerajaan kuntilanak. Kerajaan kuntilanak. Iya, itu juga kuntilanak tuh ada ratunya gitu loh. Oh iya. Serius. Wow. Biasanya yang bajunya hitam gitu udah ratunya tuh level ratu. Berarti itu levelnya ratu hitam. Iya. Udah putih itu atas, rakyat lah ya. Rakyat. Putih rakyat yang pakai hot pants cabe-cabe. Jangan bercanda gitu. Jatuh lagi. Ya ampun. Nah terus gara-gara diganggu ke kuntilanak, si sultannya nembakin meriam ke hutan. Nembakin meriam ke hutan, jedor. Sampai alhasil gangguan dari makhluk halus tersebut hilang. Jadi gangguannya kena ditembakin meriam, bro. Iya sih. Ditembakin meriam. Itu rumahnya hancur sih. Nah, jadi makanya akhirnya sampai sekarang tuh katanya abis itu dia bangun masjid lah di situ, bangun masjid. Terus katanya tuh menembakkan meriam itu tuh bisa juga jadi tanda bagus untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi gitu. Jadi gue nggak salah. Nggak ngarang ya. Nggak ngarang, bro. Tapi sekarang lu googling coba deh, Pulau Kunti. Pulau Kunti. Nah, jadi di Sukabumi itu ada satu pulau namanya Pulau Kunti, dan kemarin gue waktu itu penelusuran sempat ke sana sama tim. Terus? Nah, di situ itu memang ada satu pulau yang kayak seolah-olah di shield karena sih kuntinya. Cuma gini dong. Iya, kayak telapak kaki. Pulau kecil gitu. Nah, di situ itu gue ngelihat yang ada yang kayak sosok ratunya itu yang warna hitam di Pulau Kunti itu. Tapi nggak ini malah elegan banget yang gue lihat ya, elegan banget. Kalau nggak jadi ratu. Bener sih. Jadi kayak memang kayak di dunia si kuntilanak, kerajaan kuntilanak ini juga ada macam-macam gitu. Jadi kayak ada yang mungkin yang tadi yang dibilang yang kayak putih, yang kelasnya mungkin masih kelas bawah gitu ya. Terus yang ada yang merah lebih atasnya lagi. Bahkan kayaknya ada yang warna biru, ada yang warna hijau, kuning pun ada kayaknya. Oh iya? Iya, dan sampai yang paling ratunya itu, yang ratunya nggak salah hitam. Soalnya dia bener-bener pakai mahkota dan cantik banget tuh, kayak model, tipe-tipe model gitu. Itu udah level ratu ya, level. Bajunya tuh kayak pakai gaun malam, tapi warnanya hitam. Wow. Kayak gitu. Kalau yang lu tahu kuntilanak itu tinggalnya di mana? Di rumah. Lu pernah denger gak sih maksudnya kayak kuntilanak sering ada di pohon-pohon bambu? Di mana gitu. ya mereka tinggal? Iya, gue dengernya paling di atas pohon mangga. Di pohon-pohon gede. Iya, pokoknya kalau ada pohon mangga jatuh tuh berarti kayak ada. Iya. Gitu. Seringnya sih gue nemu kuntilanak di atas pohon. Entah kenapa mereka suka pohon. Seneng, iya.
Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan gue menemukan dia dari atas pohon. Gue berapa kali dengar cerita pokoknya penampakan kuntilanak di atas pohon. Main ayunan yang lah gitu kan. Oh ya, main ayunan ini juga ada. Itu mungkin yang cabe-cabean tuh suka main ayunan. Kalau yang di atas Yang cabe-cabean emang suka nangkel ke ini tahu orang Nangkel naik ke motor. Gitu. Tapi ini setelah kita kan udah ngomongin masalah tadi yang kayak tentang si kuntilanak itu. Jadi kalau sekarang nih, menurut tuh si kuntilanak itu gimana sih? apanya? Apakah masih sama nih dengan yang kayak tadi awal kita dapat infonya gitu? Apakah misal sosok hantu wanita yang masih meninggalnya karena gara-gara waktu mau melahirkan atau pas lagi hamil gitu? Karena kalau cerita-cerita yang dulu sih memang kadang gitu ya, kadang yang kayak orang, lu tahu gak sih kayak orang-orang dulu tuh biasa kalau punya anak gitu ya, kadang suka yang naruh gunting lah deket ranjang anaknya atau kayak naruh sapu lidi. Itu buat apa, Bro? Nah kadang dulu tuh kalau orang-orang di kampung bilang takutnya diculik sama kuntilanak gitu. Oh. Karena mungkin kuntilanak itu kan kalau misalnya digambarkan sosok yang hantu meninggal karena nggak punya anak kan, dia kayaknya mungkin jadinya kayak pengen ngambil anak orang gitu. Jadi kayak ada obsesi. Jadinya gitu setiap ada orang. Penasarannya itu. Iya. Gitu. Penasarannya kayak penasaran pengen punya anak gitu. Iya, makanya itu mirip sama sundel bolong juga kali ya. Ya kan sundel bolong kata lo tipe hantu kuntilanak. Iya Cuman sih, cuma bolong kulitnya aja bolong gitu. Mungkin karena udah gede kali ya atau gimana ya. Iya udah di tengah. Tapi kalau dibilang lagi nih, lu pernah denger wewe gombel gak? Wewe gombel apa wewe gombel? Nah nanti kita bahas juga. Dibahas Wewe gombel bukan mirip-mirip gitu ya? Yang toketnya gede bukan sih? Betul. Dia suka nyulikin anak-anak. Oh, pakai toketnya. Toketnya sebenarnya gue nggak tahu sih fungsi itu apa. Mungkin kalau zaman dulu sih gue denger cerita tetangga sih katanya buat disusuin ke anak-anak. Oh, iya pakai toketnya berarti. Iya, Bro. Tapi gak, maksud gue pernah ngomong kayak gini, maksudnya kan kita ngomong kan masalah kalau tadi yang udah korelasinya gitu ya dengan kuntilanak dengan anak kecil gitu, ternyata tapi ada hantu-hantu lain juga yang terobsesi sama anak kecil. Banyak kan juga kayak si Wewe Gombel itu nyulik anak kecil tuh bukan niat buat dimakan, itu enggak loh. Mereka itu cuman pengen minjem main sama anak kecil. Pengen ngerasa punya anak tuh gimana sih gitu. Cuman kan tapi kan karena kalau dibawa ke dimensi banyak anak hilang gitu ya, dibawa ke dimensinya dia, ya dimensi dia sama dimensi kita kan beda banget gitu. Di sini di sana dia bilang cuman minjem bentar kok, cuman kayak 1 jam. Di sini ternyata udah 2 tahun gitu. Kayak gitu. Terus anaknya biasa jadi kayak linglung gitu. Oh ya? Nanti kita bahas di episode yang lain ya, seru tentang si Wewe Gombel. Balik lagi ke si kuntilanak. Kuntilanak tuh kekuatannya apa aja gitu? Nah, itu juga kita harus bedain juga nih kuntilanaknya. Masalahnya kuntilanak yang mana dulu. Biasa kalau namanya udah dipakai buat pesugihan mah udah pasti buat kekayaan ya. Bisa jadi buat kekayaan atau juga bisa, kalau yang setahu gua nih kuntilanak itu kebanyakan dipakai buat santet. Itu yang buat yang kalau santet-santet murah gitu ya. Dipakai buat santet maksudnya gimana, Bro? Sama dukun. Jadi dukun tuh ngirim-ngirim. Misalnya nih ya, lu sebel sama si dia nih. Lu mau nyantet dia nih, lu ke dukun. Terus budgetnya cuma budget yang ngambil paket murah, santet murah, yang dikirim ke sana kan pakai si kurirnya tuh pakai kuntilanak, pakai pocong kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kadang yang memang difungsikan kadang suka dipakai buat pengiriman kayak gitu. Jadi biar orangnya kayak digangguin aja, kan kadang suka yang orang sebel gitu, gue biar dia hidupnya digangguin. Dia bisa nge-track gitu nggak selagi udah di mana kuntilanaknya gitu? Bisa kali ya. Ada app-nya kali ya. Bisa jadi. Tapi kebanyakan gitu. Go Kunti namanya. Kasian itu adalah kayak waktu itu gue ngeliat di waktu pas lagi di Bandung itu ada sosok kuntilanak yang udah nggak pakai. Kasian banget. Kayaknya udah. Maksudnya dia udah lagi kuntilanak jobless gitu. Jobless. Jadi serius, jadi kayak dia udah terlunta-lunta, jadi kayak homeless juga. Jadi kayak dia udah bekas diambil, udah dipakai sama dukun, tapi udah nggak guna, nggak dipakai, udah dibuang begitu aja. Jadi kayak kesian sih sebenarnya, kayak kalau kayak gitu-gitu kan mereka juga ditangkep ya. Ditangkep. Mereka nggak meminta untuk. Iya, mereka ditangkap terus akhirnya jadi kayak diperbudak juga buat disuruh mengerjakan pekerjaan dari si dukun-dukun itu gitu. Kekuatannya ya itu. Mungkin ngegoda kali ya. Ngegoda ya kalau misalnya. Ngegoda dan teleport. Iya, lebih dari teleport. Bisa cepet tuh, makanya dipakai jadi kurir. Iya, sebenarnya kalau misal kebanyakan sih mostly sih ngegoda ya kayaknya. Kalau tapi yang bisa sampai ngasih lihat wujud cantik itu juga levelnya udah bukan level yang bawah loh, udah rada di atas loh. Iya. Kalau level yang bawah sih ya mohon maaf gitu. Ngeludahin paling. Emang ada temen gue pernah diludahin kuntilanak, man. Ih, mampus. Iya, diludahin sama kuntilanak. Kenapa dia ngomong Gak tahu, dia kayak lagi main panah malam-malam. Terus dia lagi main panah, tiba-tiba kok basah-basah gitu. Dilihat ada kuntilanak di atas pohon lagi cuk. Itu maksudnya apa tuh gitu? Gua nggak tahu deh. Tapi lu pernah dengar gak kalau kuntilanak itu bisa dipaku?
kuntilanak bisa dipaku. Tau gak sih yang pernah yang cerita yang kayak kuntilanak tuh dipaku, bisa dipaku, kalau misalnya sampai bisa dipaku, katanya wujudnya tuh bisa sampai kelihatan dan bisa fisik bisa dipegang. Oh, gila. Tapi gue juga masih nggak tahu ya. Cuman kan kalau dulu gue nonton film yang Alman Susanah ya, ada kan yang dia pakai dia ternyata kuntilanak gitu, terus sama anaknya dibuka apa sih lagi nyari apa sih lagi ngapain rambut, terus ditarik terus kayak langsung jadi terbang gitu. Ternyata gue pernah ngobrol juga, memang ada yang kayak gitu dibilang. Tapi pakunya ternyata pakunya juga bukan pakai paku bener, bukan paku bangunan gitu, tapi memang pakai paku gaib gitu. Kalau lu itu kuntilanak bisa sampai dipaku, katanya paku ya, gaib tuh harus didua-duain dulu. enggak, pakunya juga berupa astral, nggak bisa dipegang gitu. Oh gitu, pakunya nggak ada bentuknya. Jadi ya pakunya dibuat sama pakai dunia, pakai tenaga energi gitu kayaknya. Oh gila. Iya. Nah Fatal mungkin kalau menurut gua nih, yang kuntilanak yang dipaku itu yang akhirnya bisa jadi diperbudak gitu. Mereka harus dipaku dulu buat jadi itu yang akhirnya setelah mereka selesai pekerjaannya jadi jobless. Iya. Kasian juga Mau kuntilanak. balik juga kayaknya udah nggak bisa gitu. Iya, kasian juga harus nyari job opportunity di mana. Mungkin mereka harus bikin LinkedIn. Biar dapat jobnya lebih gampang gitu. Dari mungkin ada gitu kuntilanak, agensi kuntilanak gitu ya kan. Lu masih ada yang penasaran nggak tentang kuntilanak? Gue penasaran apa ya sama kuntilanak ya. Oh, umurnya. Wah, umurnya emang kenapa bro? Emang pas. umurnya rata-rata kayak sama segitu-segituan semua deh. Iya sih, tapi gue rata-rata gue pernah ngeliat ada 17 yang sampai 25. Enggak, masa gue pernah ngeliat ada kayak kuntilanak tapi anak kecil. Oh ya? Iya, di salah satu foto yang ikut ke tempelan Tomku ya. Oh, Itu ada satu anak kecil tapi satu kuntilanak tapi benar-benar kayak anak kecil gitu kan. Maksudnya kalau misal ngomongin kuntilanak yang melahirkan masa anak kecil tapi udah. kategorinya kuntilanak dia. Bentuknya kuntilanak sih. Kan ya bentuknya maksudnya pakai dress putih, rambutnya berantakan, hitam, Bisa teleport. Bisa teleport. Ya, Tapi dia lagi begini sih gitu, lagi diem doang gitu, nunduk. Nah, tapi ya mungkin itu cuma arwah anak kecil aja kali ya. Bisa jadi mungkin dia nggak tahu, siapa tahu kan orang-orang di desa kan Oh, bisa hamil sih. hamil muda gitu-gitu. Oh iya. Oh, benar juga sih. Bisa juga, jangan-jangan gitu. Wah, kalau ditelusurin sih ntar kita dapat rahasia sesuatu nih, jangan deh. Iya, serem juga ya. Tragis gitu, ceritanya tragis gitu. Kebanyakan tragis sih. Iya. Pasti kan dia menyimpan dendam juga kan. Ini sekalian buat edukasi ke teman-teman aja sih ya, buat edukasi ke teman-teman. Kita maksudnya kayak saat kita mengetahui ada sosok-sosok kayak kuntilanak gitu, ada entitas-entitas hantu gitu, bukan berarti kita tuh kalau ngelihat mereka kita harus takut gitu ya. Jangan juga kita takut, jangan juga kita jadi songong, nggak boleh juga gitu. Iya. Karena gue kemarin tuh sempet diingetin, gue pernah tembus nih waktu lagi astral projection, ngelihat kuntilanak langsung ngeri banget sih, takut sih. Walaupun maksudnya gue udah biasa gitu ngelihat sosok-sosoknya gitu, tapi kalau namanya lu udah lagi di dimensi yang ketemu langsung, Dimensi Insidious. Iya, jadi kayak pas gue lagi jalan itu dibawa ke satu kayak taman gitu, satu kayak malam-malam gitu ya, kayak lu bayangin bawahnya itu batu-batuan jalanan, batu-batu yang licin-licin warna hitam gitu, pinggir-pinggirnya tuh semua bambu dan tuh cuman gelap gitu jalan gitu. Jadi ada satu jalan kecil, gue harus ngelewatin itu tuh, tapi di sepojok sana ada yang melayang kayak dementor tau gak lu? Melayang begitu, melayangnya bener-bener melayang yang bener-bener kayak angin putih, ini putih terus mukanya nggak kelihatan, cuma rambut doang gitu, ngeri pet. Iyalah, gue dengernya ngeri. Gue pas lagi jalan pun langsung kayak, gue antara gue pengen berbalik tapi takut gitu, kalau gue berbalik takut dianya Tiba-tiba di belakang lo gitu. Takut dia kayak kenapa takut ya tadi gitu. Takutnya kayak gitu kan. Jadi pas yang udah gue antara berbalik atau mau ini, gue udah siap-siap mau nyerang, mau didoain gitu kan. Biasanya kalau kita di agama Kristen kan ada doktrin yang kayak kita dalam nama Yesus gitu kan, pokoknya diusir atau ditengking, diapain gitu kan. Saat gue udah siap-siap tuh, wah ini kalau dia ngeganggu bakal gue lawan gitu, gue langsung lawan pakai doa sumpah. Gue diingetin, tiba-tiba gue diingetin sama yang jaga gue, dibilangin nggak boleh gitu ternyata. Kita tuh harus respect juga sama mereka. Kita itu harus respect each other gitu ya. Nggak boleh kita ngejudge mereka, maksud kita memperlakukan secara tidak baik ke mereka gitu, hanya karena mereka itu sosoknya bukan manusia. Jadi bukan berarti kayak mereka itu hantu itu jadi kita manusia yang paling mulia, jadi ngelihat dia langsung kayak wah seram gitu. Mereka sama-sama makhluk gitu. Betul, mereka sama-sama makhluk, dan maksudnya gini loh,
dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia tuh kayak di tempatnya. Ya orang kita yang lewat ke makanya tempat nongkrong dia. Iya, orang itu dia lagi di tempat yang tepat itu di rumahnya kan, yang lewat kita, kenapa kita jadi yang songong harusnya gitu. kita misi gitu ya. Iya, Mas, betul. Misi. That's why kayak kalau kita ke tempat-tempat yang lumayan angker pun ya, kalau misalnya kita sopan mah nggak akan diganggu sih. Iya, bahas basi kali ya sama hantu. Iya. Ya, coba aja gitu. Basi gitu. Mau kemana? Mau ke depan. Iya, jadi kalau edukasinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ketemu sama kayak gitu-gitu ya jangan langsung. Kalau misalnya kalian ngerasa di rumah kamu misalnya ada tiba-tiba ada kuntilanak gitu, nggak langsung didoain, diusir gitu. Ya, harus basa-basi. Lihat dulu ya, maksudnya sebenarnya beneran bisa di lobby basa-basi itu. Lu bisa bisa tanya gitu, maksudnya bisa bilang jangan ganggu ya gitu. gitu. Ngapain di sini? Iya, gitu. Siapa tahu dia emang lagi lewat. Tempat belanjanya deket situ. Iya, lagi kan lewat gitu. lewat. Nah, cara komunikasinya bisa ngomong dalam hati. Lu kalau misalnya ngomong dalam hati itu mereka langsung bisa dengar. Langsung lebih gitu dengar, ya. mereka langsung bisa kayak, soalnya kan cara mereka ngomong juga nggak yang ngomong. Beda. Kayak bahasa batin. Iya. Bahasa batin gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya kita bisa bilang jangan ganggu ya. Misalnya mereka dengar kok, dan kalau kita sopan juga mereka bisa sopan. Ya asal niat sih ya. Iya. Niat tuh kayak paling penting gitu ya. Betul. Niat itu paling penting kalau kita menghadapi situasi-situasi kayak gini. Makanya mungkin gue juga dulu nggak gitu digangguin, karena maksudnya gue nggak pernah berniatan buat ngeganggu, buat ngeganggu atau ngeledek atau kayak, maksudnya kayak gue ini just pure for fun aja gitu. Semoga lo juga terhibur. Gue selalu mengirimkan pesan itu. Semoga memang mau menghibur dia juga ya. Mau menghibur dia juga, ya kan, siapa tahu lucu gitu. Atau gue lihat si Peter tempokan kuntilanak banyak gitu. Yang satu pakai hot pen. Oke, thank you for watching di Hantupedia, Hantu of the Week di kalian ini. bisa rekomen kita hantu-hantu berikutnya untuk kita bahas. Yes. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. dan di-share juga. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. See you di Dedemit berikutnya. Apaan tuh?